tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyuluhan masyarakat dengan beranggotakan saya sebagai moderator dan pemateri yaitu Rahmi Kurnia dan rekan saya Resti Larasati sebagai pemateri. Selanjutnya kami akan melakukan presentasi yang akan dijelaskan oleh Resti. Kepada Resti dipersilakan. Baiklah, saya Resti Larasati akan menjelaskan pengertian tentang penyuluhan masyarakat. Penyuluhan masyarakat berasal dari kata suluh, atau bisa dibilang obor atau pelita, atau bisa juga dibilang yang memberikan terang kepada masyarakat. Penyuluhan masyarakat adalah suatu proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau, dan mampu melakukan perubahan demi mencapainya peningkatan produksi, pendapatan maupun keuntungan, dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Jadi, penyuluhan masyarakat di sini memberikan suatu penerangan kepada masyarakat, baik itu bersifat informasi maupun ilmu pengetahuan agar masyarakat dapat mampu mencapai kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu tentang karakteristik penyuluhan masyarakat. Karakteristik pertama yaitu menyebarluaskan informasi. Jadi kegiatan penyuluhan ini selalu bersifat untuk memberikan informasi dan menyebarluaskan kepada masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu penyuluhan sebagai perubahan tingkah laku pada masyarakat. Karena penyuluhan di sini sangat dekat dengan atau bisa dikatakan bertujuan untuk memberikan suatu informasi yang dapat merubah tingkah laku pada masyarakat. Yang ketiga yaitu penyuluhan sebagai pendidikan non formal. Ini memang salah satu dari tujuan pendidikan non formal yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Yang selanjutnya penyuluhan sebagai pemberdayaan masyarakat. Jadi penyuluhan ini merupakan suatu kegiatan untuk memberdayakan masyarakat agar masyarakat berdaya dalam kehidupannya. Selanjutnya, tujuan dari penyuluhan itu sendiri menurut Kartasaputra tahun 1987, yaitu yang pertama merubah tingkah laku perubahan tingkat pengetahuan, yaitu tujuan dari penyuluhan di sini yaitu merubah tingkat pengetahuan masyarakat dari yang tahu menjadi dari yang tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua yaitu perubahan tingkat kecakapan atau kemampuan, yang dimana penyuluhan di sini bertujuan untuk memberikan kemampuan dan kecakapan kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu perubahan sikap, di mana penyuluhan ini bertujuan agar masyarakat dapat merubah sikapnya ke arah yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari penyuluhan yaitu better living, yang di mana peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga masyarakat lebih sejahtera. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya itu metode penyuluhan yang akan saya jelaskan sendiri.
Di sini sebenarnya dalam proses penyuluhan itu ada berbagai banyak metode yang dapat kita gunakan. Nah, di sini saya ada di PPT ini ada berbagai metode. Yang pertama itu metode ceramah. Nah, metode ceramah ini adalah metode yang sering digunakan dalam penyuluhan. Khususnya penyuluhan yang hanya terbatas pada pemberian materi saja. Yang kedua itu metode diskusi kelompok. Nah, metode diskusi kelompok ini adalah pembicaraan yang direncanakan dan telah dipersiapkan tentang suatu topik. Lalu di situ tuh ada 15 sampai 20 peserta dengan seorang pemimpin diskusi yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu ada metode curah pendapat, merupakan suatu bentuk pemecahan masalah di mana setiap anggota mengusulkan semua kemungkinan pemecahan masalah yang terpikirkan oleh masing-masing peserta dan evaluasi atas pendapat tadi dilakukan kemudian. Lalu ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini adalah suatu cara untuk menunjukkan pengertian, ide, dan prosedur tentang suatu hal yang telah dipersiapkan dengan teliti. Untuk memperlihatkan bagaimana cara melaksanakan tindakan. Jadi metode demonstrasi ini lebih kepada proses peragaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk kegiatan penyuluhan. Nah, kegiatan penyuluhan itu umumnya adalah penyuluhan pembangunan. Jadi semua kegiatan penyuluhan itu ada termasuk pada penyuluhan pembangunan. Termasuk penyuluhan pertanian dan kesehatan adalah penyuluhan pembangunan. Jadi kalau penyuluhan pertanian itu adalah suatu usaha atau upaya untuk mengubah perilaku petani dan keluarganya agar mereka mengetahui dan mempunyai kemauan serta mampu memecahkan masalah sendiri dalam usaha atau kegiatan-kegiatan meningkatkan hasil usahanya dan tingkat kehidupannya. Jadi tujuan dari adanya penyuluhan pertanian itu untuk meningkatkan produktivitas petani sehingga kehidupannya lebih sejahtera dengan meningkatnya hasil pertaniannya. Nah, meningkatkan hasil pertaniannya itu dengan cara apa? Dengan adanya suatu penyuluhan, di mana penyuluhan itu ada informasi mengenai bagaimana cara meningkatkan produktivitas pertanian. Contohnya adalah program Minatani atau program metode pertanian menggunakan teknologi yang canggih. Nah, di sini saya mengambil gambar dari bentuk penyuluhan pertanian, yaitu penyuluhan pertanian yang dilakukan di desa Pauh Duo di Sumatera Barat, khususnya Solo Selatan. Di sini ada penyuluhan pertanian dengan menginformasikan atau mengembangkan ide baru kepada masyarakat di Pauh Duo, yaitu mengembangkan atau menerapkan program pertanian yang dapat meningkatkan hasil pertanian, yaitu dengan menggabungkan penanaman padi dengan penanaman jagung. Nah, di sana dijelaskan bagaimana caranya, metodenya. Yang kedua yaitu ada penyuluhan kesehatan. Nah, penyuluhan kesehatan merupakan kegiatan penambahan pengetahuan akan kesehatan yang diperuntukkan bagi masyarakat melalui penyebaran pesan. Artinya penyuluhan kesehatan ini berguna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat agar mereka itu sadar akan kesehatan, bahwa kesehatan itu penting. Nah, di sini saya mengambil contoh penyuluhan kesehatan di daerah Sejunjung. Di sini ada seorang penyuluh yang memberikan selebaran atau poster kepada masyarakat. Di sini tampak kalau sasarannya itu adalah para lansia. Artinya penyuluhan kesehatan ini dikhususkan kepada lansia untuk menjaga kesehatannya, di mana lansia itu lebih rentan akan penyakit. Lalu penyuluhan pembangunan. Nah, penyuluhan pembangunan ini sebenarnya adalah seluruh penyuluhan yang dilakukan di berbagai aspek, tidak hanya di penyuluhan pertanian atau kesehatan. Artinya penyuluhan pembangunan ini lebih komprehensif, luas, serta menjangkau semua aspek. Contohnya ada penyuluhan hukum, ada penyuluhan keluarga berencana. Di sini saya mengambil contoh penyuluhan keluarga berencana yang dilakukan di daerah Lubuk Alung, Pariaman. Di sini tampak seorang penyuluh memberikan penyuluhan itu kepada ibu-ibu muda yang produktif, untuk yang berada di usia produktif atau usia subur. Jadi mereka itu yang rentan akan
mengalami angka kelahiran. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan penyuluhan. Di sini kelebihan penyuluhan itu dapat menjangkau lebih banyak orang, serta penyuluh itu sebelumnya bisa mempersiapkan informasi yang lebih rinci atau yang benar-benar yang telah matang yang akan disampaikan kepada sasarannya. Lalu kelemahannya apa? Kelemahan itu seringkali kalau penyuluhan itu menggunakan metode ceramah, sehingga metode ceramah itu merupakan komunikasi satu arah sehingga tidak efektif dalam membangun partisipasi antara pendengar dengan penyuluh. Sekian materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.